Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja segala raja. 1 Korintus 10 ayat 31, Kolose 3 ayat 17, Matius 5 ayat 16, Yohanes 3 ayat ke-30. Pendahuluan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang seringkali memprioritaskan pengakuan dan pujian manusia. Media sosial, budaya selebriti, dan bahkan tempat kerja kita seringkali mendorong kita untuk mencari validasi dari orang lain. Dalam konteks ini, kita sebagai umat Kristen harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap mencuri kemuliaan yang seharusnya hanya milik Tuhan. Hari ini, kita akan merenungkan tentang apa artinya memuliakan Tuhan dalam segala hal, bahaya mencuri kemuliaannya, dan bagaimana kita dapat hidup yang berpusat pada Kristus. Kemuliaan hanya milik Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, Kolose 3 ayat 17. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah untuk kemuliaan Tuhan. Baik kita makan, minum, bekerja, atau beristirahat, semua harus mencerminkan karakter dan keagungannya. Kolose 3 ayat 17 mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Ini berarti bahwa motivasi kita, tujuan kita, dan cara kita melakukan sesuatu haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Bahaya mencuri kemuliaan Tuhan. Kesombongan. Ketika kita mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri, kita menjadi sombong dan melupakan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci Tuhan. Ketidakjujuran. Terkadang, kita membesar-besarkan prestasi kita atau meremehkan peran orang lain untuk mendapatkan pujian. Ini adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kehilangan berkat. Ketika kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita menutup diri dari berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati dan yang mengandalkannya, menyesatkan orang lain. Ketika kita memproyeksikan diri kita lebih besar dari yang sebenarnya, kita menyesatkan orang lain dan menjauhkan mereka dari kebenaran tentang Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16, Yohanes 3 ayat 30. Cahaya yang bersinar. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita memuliakan Tuhan ketika kita hidup dengan integritas, kasih, dan pelayanan yang tulus, rendah hati. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang luar biasa tentang kerendahan hati. Dia berkata, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Ini adalah sikap yang harus kita miliki. Pelayanan yang tulus. Pelayanan kita haruslah didorong oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan oleh keinginan untuk diakui. Ketika kita melayani dengan tulus, kita memuliakan Tuhan. Mengakui ketergantungan pada Tuhan. Kita harus selalu mengakui bahwa semua yang kita capai adalah karena anugerah dan kekuatan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur dan memberikan kemuliaan kepadanya. Kisah seorang musisi Kristen yang sukses, namun tetap rendah hati dan selalu mengarahkan kemuliaan kepada Tuhan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan di tempat kerja, di rumah, dan di media sosial. Saudara-saudari, marilah kita senantiasa memeriksa hati kita dan memastikan bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan semata. Jangan biarkan kesombongan atau keinginan untuk diakui merusak hubungan kita dengannya. Ingatlah, kemuliaan hanya milik Raja segala raja. Marilah kita berkomitmen untuk hidup yang memuliakan Tuhan dalam segala hal. Marilah kita belajar untuk merendahkan diri dan mengagungkan nama-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami pernah mencuri kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk hidup dengan rendah hati dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.